akan dikuburkan di TPRS, kami bekerja sama dengan Untas, dengan Dr. Cantika Tara dan Mas Teguh untuk membantu proses hal ini, karena ini kan visum dalam ya, otopsi. Pada saat yang intinya bagaimana pihak pedagang untuk memindahkan sendiri dagangannya ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Polda Lampung mengatopsi 2 jenazah tanpa kepala di Lampung Selatan. Tim Disaster Victim Investigation atau DFI Polda Lampung menyambangi RSUD Bopasar Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 11 September 2023. Kedatangan mereka untuk mengautopsi 2 jenazah anonim yang ditemukan tanpa kepala beberapa waktu lalu. Rombongan petugas DFI Polda Lampung tiba di RSUD Bopasar Kalianda sekira pukul 9 pagi. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, tim DFI Polda Lampung bersama dengan Inafis Dokes Polres Lampung Selatan dan dokter forensik RSUD Bopasar masih mengautopsi 2 jenazah tersebut. Otopsi melibatkan setidaknya 10 petugas dan terlihat Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kasat Reskrim AKP Hendra Saputra dan Kapolsek Penenggahan Ibtu Kopel bersama dengan menyaksikan otopsi di kamar jenazah RSUD Bopasar. Dan atau identifikasi khusus apakah ada tato dan keloid dan lain sebagainya. Silakan kalau untuk mau menanyakan data postmortem bisa kepada kakak ini umum yang bisa kami sampaikan, bisa ditanyakan ke kakak PU nanti untuk selanjutnya. Dan untuk hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, kami menemukan perkiraan kedua-duanya adalah pastinya laki-laki dengan range tinggi badan, satu jenazah range-nya antara 152 sampai 162 ya Pak ya. Sebentar ya, saya contekan. 157 yang dari Ketapang, yang dari Bakauheni 163 sampai 174 dengan perkiraan usia kedua-duanya 30 sampai 50 tahun. Dan perkiraan yang satu Ketapang ini pada saat meninggal masih ditemukan feses, artinya masih dalam kondisi makan setelah makan atau makan. Yang satu Bakauheni tadi kosong ya, artinya sama sekali tidak. Jadi pada saat meninggal bukan saat makan, maksudnya makan atau sesudah makan, jadi masih kosong semuanya. Dan kemudian luka-luka yang didapat hanya sekilas ya untuk pemeriksaan tersebut, kedua-duanya di daerah kaki. Itu pun harus, itu baru kecurigaan atau kita di medis istilahnya suspek, itu harus dicek lagi melalui pemeriksaan patologi anatomi. Sampel-sampel tersebut sudah kami kumpulkan, termasuk data untuk DNA dari rambut, juga tulang kaki bagian bawah, bagian depannya, dan juga untuk data-data baju itu pun masih kami simpan dari kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai isi visum et repertum yang bisa kami berikan adalah kepada penyidik. Jadi kalau nanti ada keluarga mengakui, mohon diinformasikan ya ke masyarakat. Kalau ada yang mengakui atau merasa kehilangan, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan polsek setempat. Dalam hal ini memang surat permintaan visum kami dapat dari Polsek Penenggahan. Perkiraan waktu kematian 2 jenazah anonim ini kurang lebih di bawah sebulan dan di atas 2 minggu, di atas sama dengan 2 minggu, 14 hari, karena kami masih bisa menemukan organ-organ yang belum ada pembusukan lanjut, karena ditemukan di air laut, artinya seperti pengawetan ya secara alami oleh air laut, yang mengandung garam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan izin Pak.
baik teman-teman media ya, sudah disampaikan dari pihak rumah sakit ya penanganan mengenai tersebut dan juga proses otopsi yang sudah dilakukan. Intinya dari Polres ya, Lampung Selatan terus memberikan informasi-informasi dari masyarakat ya, manakala ada anggota keluarganya, sanak kerabat temannya ya yang mungkin hilang ya atau dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan terakhir yang belum diketemukan, bisa menghubungi hotline ya. Kami juga sudah membuka hotline WhatsApp ya, dan juga akan sudah kita sebar beberapa hari yang lalu, bisa segera menghubungi dari Polres Lampung Selatan manakala ada hal tersebut ya. Itu saja ya. Nomor hotline-nya sudah ada yang melapor kehilangan keluarganya? Sampai saat ini belum ada ya, sampai saat ini belum ada, tapi yang pasti kami terus ya menunggu informasi baik mungkin di wilayah di Lampung Selatan atau mungkin di wilayah luar Lampung Selatan ya, mungkin di wilayah Polda Banten dan sebagainya. Ya. Untuk langkah selanjutnya penyelidikan ini seperti apa ini? Ya intinya kami masih terus melakukan penyelidikannya sampai nanti ada mungkin datang keluarga-keluarga yang mungkin merasa atau mengaku. Berita selanjutnya, BPJN Lampung segera perbaiki jembatan Waibako 1 Bandar Lampung. Balai Pelaksana Jalan Nasional merespon kondisi jembatan Waibako 1 Bandar Lampung yang sangat memprihatinkan. Kepala BPJN Lampung Selatan Novelia mengatakan bakal ada perbaikan segera di jembatan Waibako 1 Bandar Lampung. Susahan menegaskan perbaikan jembatan Waibako 1 Bandar Lampung ini merupakan kewenangan pihaknya, sebab titik lokasi jembatan tersebut ada di ruas jalan nasional. Adapun perbaikan jembatan Waibako 1 Bandar Lampung menggunakan anggaran pemeliharaan. Sebelumnya Tribun Lampung memberitakan jembatan Waibako 1 di Bandar Lampung bergetar saat dilintasi kendaraan. Getaran bisa dirasakan langsung bila berada di dekat jembatan. Terlebih jika kendaraan yang melintas memiliki bobot yang sangat berat. Jembatan Waibako 1 berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada Senin 11 September 2023, getaran itu bisa dirasakan karena kondisi jembatan yang sudah memprihatinkan. Jembatan dengan panjang sekira 7 sampai dengan 8 meter itu sudah tidak rata dengan ruas jalan. Jembatan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan jalan-jalan lainnya. Selain lebih rendah, kondisi jalan di atas jembatan juga nampak berlubang. Beberapa lapak nampak sudah oleh warga setempat ditambal dengan tanah atau batu. Lebih parah lagi, di bagian pinggir kanan dan kiri jembatan juga sudah miring. Tiang pembatas jembatan nampak miring keluar, membuat kondisi jembatan bak rapuh. Di bawah jembatan sudah ada sejumlah rumah warga dan aliran sungai. Kondisi tersebut lantas membuat warga setempat dan pengguna jalan sangat khawatir. Apalagi jembatan itu merupakan akses tunggal penghubung di ruas jalan tersebut. Jika rusak, pengguna jalan harus memutar ke ruas jalan dalam kota. Gudang tarup di Pesawaran ludes terbakar, pemiliknya rugi hingga ratusan juta rupiah. Gudang tarup di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran hangus terbakar pada Senin 11 September 2023 sekira pukul 5 dini hari. Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran Irwansyah mengatakan peristiwa kebakaran tersebut menimpa gudang tarup milik Ngatiah 49 tahun wira swasta. Setelah mendapatkan laporan dari saksi, damkar pun turun langsung ke lokasi. Irwan mengatakan pihaknya menerjunkan beberapa personel dan 1 unit damkar dari pos Gedung Tataan. Di saat lokasi kebakaran, api sudah membesar dan melalap isi dari dalam bangunan gudang. Menurut Irwan, api baru dipadamkan pada 1,5 jam kemudian. Akibat dari insiden tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Terdapat banyak barang berharga yang ikut hangus bersama dengan bangunan tersebut. Irwan membeberkan terdapat 50 unit tarup, 30 buah kursi dan 1 buah mesin diesel yang serta elektronik lainnya. Menurut Irwan, atas peristiwa tersebut beruntung tidak ada korban jiwa ataupun cedera. Irwan menyebutkan bahwa penyebab dari terjadinya kebakaran gudang tarup tersebut diduga dari korsleting listrik dan juga arus pendek. Lagi-lagi, kebakaran melanda perusahaan sabut kelapa di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Kebakaran melanda perusahaan sabut kelapa PT Wongsol di Desa Sukapanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Minggu 10 September 2023 sekira pukul 11 siang. Kebakaran di PT Wongsol bukan kali ini saja terjadi. Perusahaan yang memproduksi kokopit atau sabut kelapa ini sudah 2 kali kebakaran. Kebakaran pertama pada Sabtu 10 September 2022 dan juga kedua pada Senin yang kedua yakni pada Senin 2 Januari 2023. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Lampung Selatan Muhammad Sefri Masdian mengatakan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran dari warga. Mendapat laporan, pihaknya langsung meluncur ke lokasi sekira pukul 12.50 dengan mengerahkan 2 unit armada damkar dari posko Kalianda. Dan api baru bisa dipadamkan sekira 12 jam kemudian. Sefri mengatakan tidak ada korban akibat kebakaran di PT Wongsol ini. Pihaknya masih menyelidiki sumber api yang membakar sabut kelapa tersebut. Satpol PP Bandar Lampung menerjunkan 100 personel relokasi pedagang pasar Pasir Gintung. Satpol PP pemerintah Kota Bandar Lampung akan menerjunkan 100 personel guna melakukan pemindahan atau relokasi pedagang pasar Pasir Gintung. Kepala Satpol PP Pemkot Bandar Lampung Ahmad Nuriski mengatakan, pemindahan pedagang dari pasar Pasir Gintung ke pasar Semep pihaknya akan menyiapkan 100 personel. Nuriski juga mengatakan pemindahan pedagang ini akan dilakukan secara humanis. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan dialog dengan pedagang agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, ungkap Nuriski, pemindahan pedagang hanya sementara menunggu pasar Pasir Gintung direlokasi. Tidak hanya itu saja, dalam relokasi pedagang pasar Pasir Gintung ini pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, selama revitalisasi pasar Pasir Gintung, para pedagang akan dialihkan sementara ke pasar Semep Bandar Lampung. Pelarihan pasar tersebut diungkapkan Sekda Bandar Lampung sekaligus PLT Kadis PUPR, yakni Iwan Gunawan. Iwan mengungkapkan pasar Pasir Gintung ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Secara standar operasional prosedur sudah kita laksanakan. Jadi teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, saya lupa namanya, teguran berperingatan. Kemudian sampai dengan yang terakhir juga sudah kita konfirmasi kepada pihak pedagang. Intinya bagaimana pihak pedagang untuk memindahkan sendiri dagangannya ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan setempat. Jadi prinsipnya besok Pol PP dengan tim serta dengan Dinas Perdagangan dan juga tim yang ada di situ akan melakukan penertiban untuk merelokasi mereka ke tempat yang sudah. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil rapat kemarin, promo diskon 20 sampai dengan 30% di Adidas MBK berlaku sampai 17 September. Adidas Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung tanggal 9 sampai dengan 17 September 2023. Dari Kepala Toko Adidas Mall Bumi Kedaton, Yogi Kajima mengatakan promo ini adalah Buy More, Get More. Di promo Buy More, Get More ini, beli 2 diskon 20% dan beli 3 diskon 30%. Promo berikutnya adalah diskon 20% untuk semua sandal. Adidas Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual fashion dan juga aksesoris olahraga maupun casual. Di antaranya ada pakaian, bra, legging, sepatu, sandal travel bag, sarung tangan, kaos kaki, tumbler, handband, dan juga handbag. Ada juga topi, hijab, dekar, sarung tangan, kiper, bola, waistbag, sandal, dan bucket hat. Adidas Mall Bumi Kedaton ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Adidas Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Di Adidas Mall Bumi Kedaton lagi ada promo apa ini, Mutiara? Di Adidas Mall Bumi Kedaton lagi ada promo buy 2 get 20%. Kalau beli 3 diskon 30%. Iya, sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 17. Nah, cuma sampai tanggal 17 September. Nah, ini diskon ini berlaku untuk produk apa saja nih, Mutiara? Berlaku untuk
sepatu sama baju. Tidak Oh. untuk aksesoris. Oh, berlaku untuk semua sepatu dan semua baju, tapi tidak termasuk aksesoris. Ya, jadi kalau nggak mau ketinggalan promonya, langsung ke Adidas Mall Bumi Kedaton. Makasih. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.